Bapak Ibu sekalian, pada saat kuliah saya tahunya memang Ibu Prof Yusita itu kepiting. Semua jenis kepiting, semua beliau, termasuk ada beberapa paten. Kalau tidak salah paten anu Bu ya, kepiting lunak ya, kepiting lunak. Nah, beliau juga yang pegang. Nah, jadi kalau masalah kepiting ya beliau lah masternya khususnya di Unhas. Nah, maka dari itu di sini tabe kepada seluruh masyarakat baik itu penangkap kepiting, rajungan ataupun pengumpul kepiting, silakan nanti disampaikan apa-apa yang perlu kita lihat di kondisi lingkungan untuk saat ini. Karena saya selaku bupati pun juga kemarin ada juga penelitian saya khususnya masalah rajungan, dan saya sampaikan di sini saja secara kesimpulannya bahwa dari hasil penelitian saya memang ada beberapa hal yang menjadi concern kita sesama khususnya pelaku usaha untuk bagaimana rajungan ini tetap eksis khususnya di daerah-daerah pesisir yang ada di Kabupaten Pangkal. Kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri undangan kami dan tentu mendengarkan apa yang konsep yang kami akan tawarkan kepada masyarakat utamanya dan juga tentu pemerintah, penyuluh terutama ya yang akan kemudian menjadi ujung tombak dari kegiatan ini. Izinkan saya berdiri barangkali karena slide-nya ada di belakang. Saya izin Pak moderator, saya izin berdiri. Ya, agak kabur ya. Bapak Ibu sekalian, judul paparan saya hari ini itu adalah ingin menyampaikan urgensi pembentukan rumah singgah induk rajungan. Tentu foto ini tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian ya, terutama para nelayan ini, Bapak-bapak sekalian yang mungkin sejak kecil sudah bergaul dengan rajungan ya, dan kita semua juga sudah mengetahui bahwa komoditi rajungan ini adalah komoditi unggulan Indonesia. Dia adalah salah satu dari 5 komoditi yang diunggulkan oleh pemerintah Indonesia ya. Jadi ini sangat strategis dan sayangnya produk kita ini terancam overfishing, kelebihan tangkap ya. Itu terlihat dari hasil tangkapan yang berkurang, ukurannya lebih kecil, pergi menangkapnya lebih jauh. Itu salah satu ciri-ciri bahwa kita sudah kelebihan tangkap. Ini Bapak Ibu sekalian ya, permasalahan utama dari perikanan rajungan ini adalah overfishing ya, penangkapan induk bertelur dan juga degradasi habitat, apalagi ditambah lagi sekarang climate change ya, perubahan iklim ya, seperti sekarang luar biasa panas ya, tiba-tiba terus hujan, musim kemarau hujan ya. Jadi memang itu juga akan mengancam kelangsungan hidup dari rajungan yang kita punya. Nah, karena itu kita perlu intervensi ya. Kalau kita diam saja dan terus, karena tidak mungkin juga dihentikan penangkapan rajungan kan, tidak mungkin, karena ini mata pencaharian masyarakat kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengandalkan ilmu pengetahuan untuk membantu menghambat penurunan populasi ini ya, bahkan kita perlu meningkatkan.
Itu yang bisa kita lakukan, dan inilah yang akan kami tawarkan dari Pusat Kolaborasi Riset Kepiting Berkelanjutan, di mana dari Unhas dan dari BRIN, Badan Riset Nasional, itu berkolaborasi mengawal kegiatan ini. Apa langkah-langkah solusi yang bisa dilakukan terkait dengan masalah yang saya sebutkan tadi? Yang pertama itu pembatasan ukuran tangkap, melarang menangkap kepiting kecil dan bertelur, dan membentuk crab sanctuary. Crab sanctuary ini maksudnya kayak suaka untuk kepiting, tempat perlindungan untuk kepiting, ya. Kalau yang ini pembatasan ukuran tangkap dan melarang menangkap kepiting kecil dan bertelur, ini kan sudah diatur oleh negara. Ada permennya, tidak boleh, ya. Namun karena pengawasan mungkin yang kurang intensif, maka kegiatan ini juga tetap berlangsung. Tetapi satu hal yang menggembirakan saya dan sangat mengapresiasi itu nelayan-nelayan di Kabupaten Pangkep. Jadi beberapa mahasiswa saya turun ke lapangan, ya, dan dia menemukan bahwa Ibu, nelayan di Pangkep itu sudah tidak mau menangkap kepiting bertelur. Kalau dia dapat kepiting bertelur, dia kembalikan ke laut. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk nelayan kita. Ya. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya memilih Pangkep. Karena kegiatan ini tidak bisa berhasil kalau tidak didukung oleh nelayan. Dan pemerintah daerah juga sangat peduli. Ya, jadi untuk membangun suaka kepiting itu ada 3 pilar yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah rumah singgah. Rumah singgah yang akan kita bahas hari ini, ya. Rumah singgah induk rajungan, ya. Rumah singgah ini adalah tempat di mana nanti kita nelayan-nelayan yang mungkin menangkap kepiting yang bertelur, ya, bisa disinggahkan dulu di rumah itu sampai dia menetaskan telurnya. Kalau sudah menetas, larvanya dikembalikan ke laut. Sudah itu, ambil mie kembali kepitingnya kalau mau, ya. Kalau tidak, lepaskan mie kembali ke laut lagi. Karena salah satu komentar dari nelayan yang biasa saya dapatkan itu adalah, kalau kita lakukan penyuluhan, ya, Pak, jangan menangkap kepiting bertelur, karena siapa nanti yang menggantikan populasi itu, kepiting-kepiting. Dia bilang, Bu, kalau saya tidak tangkap, nanti temanku yang tangkap. Iya kan? Iya, kalau saya tidak tangkap, temanku nanti yang tangkap, ya. Ya, jadi tangkap saja, tapi taruh di rumah singgah, ya. Nanti kalau sudah menetas telurnya, ambil kembali, ya. Atau kalau kita punya dana, kita punya anggaran, nanti pihak pengelola rumah singgah membeli itu telur bertelur. Nanti dia yang jual. Kalau sudah bertelur, kalau sudah menetas telur telur kepitingnya, bisa begitu. Ada 2 konsep yang bisa kita lakukan. Ya, nelayan menitipkan dan mengambil kembali setelah bertelur, ya, atau pengelola membayar, ya, taruh kepitingnya di situ yang bertelur. Nanti kalau sudah bertelur, pengelolanya yang jual, ya. Bisa ada dua cara, ya. Yang kedua, pilar kedua adalah rumah edukasi. Ini tidak bisa jalan kalau kita tidak memberikan pengetahuan, skill, bagaimana supaya kepiting itu bertelur dengan baik, tidak malah mati ketika ditaruh di rumah singgah, ya. Jadi kita mesti ajari, kan? Kita ajarin nelayan, kita ajarin penyuluh terutama, ya. Jadi nanti penyuluhnya yang mendampingi nelayannya setiap waktu. Jadi ada rumah edukasi, tempat belajar bagaimana menangkap kepiting ramah lingkungan, ya, bagaimana
membawa induk kepiting supaya tetap hidup sampai di rumah singgah. Karena biasanya kalau ditaruh begitu saja kan rusak itu telurnya. Ya, jadi nanti ada dua. Dan yang ketiga adalah kawasan edukasi dan wisata sadar lingkungan. Ya, jadi program ini kita jadikan program rumah singgah ini ya sebagai tempat wisata. Anak-anak kita yang TK, yang SD, yang SMP, yang kuliah bisa datang ke situ berwisata sambil belajar, atau bisa juga dibalik sambil belajar berwisata juga. Ya, jadi itu bisa dikembangkan menjadi satu tempat wisata. Orang datang untuk belajar dan juga berwisata. Ada jiwa-jiwa memang yang selalu ingin menjadi solusi, selalu ingin menjadi bermanfaat. Ya, mereka ini pasti akan datang. Ya. Dan juga mungkin donatur baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu akan datang. Ya, oke, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya tidak tahu apakah akan ada diskusi sekarang atau diskusinya nanti di kelompok-kelompok kecil itu. Ya, saya kira itu, Pak. Sudah bertepuk tangan ya. Tapi nanti diskusinya dilanjutkan sampai selesai. Ada yang menarik nih dari rumah singgah kita, ada motonya singgah sebentar, lestari selamanya.